Hari ini, hujan turun tanpa henti, membasahi atap rumah yang berdiri di tengah kesunyian. Dari luar, tampak tak ada yang berbeda. Lampu ruang makan menyala dan suara piring terdengar pelan. Keluarga itu berkumpul di meja makan, menikmati hidangan yang dibilang cukup sederhana. Percakapan ringan sempat terdengar, meski sesekali terhenti tanpa alasan yang jelas. Hingga waktu di mana sebuah topik muncul tentang rencana masa depan yang belum pernah dibicarakan. Awalnya hanya berupa kalimat singkat, tapi perlahan berubah menjadi pembicaraan yang lebih serius. Beberapa kata terdengar seperti memendam rasa yang begitu dalam. Ada hal yang mulai terungkap, yang sebelumnya hanya disimpan dalam diam. Itu adalah sebuah pilihan, harapan, dan keadaan yang tidak sepenuhnya mudah untuk dijelaskan. Waktu cepat berlalu, suasana menjadi semakin sunyi. Tidak ada yang benar-benar memulai, tapi juga tidak benar-benar menghindar. Hujan di luar masih turun, seakan-akan menahan sesuatu agar tetap sembunyi di dalam rumah itu. Dan sejak malam itu, ada sesuatu yang berubah meski belum benar-benar mengatakannya. Kisah ini bukan seperti cerita keluarga yang sering terdengar hangat. Bukan pula dongeng yang berjalan mulus tanpa rintangan. Kisah ini tentang keluarga, tentang keadaan yang harus dijalani tanpa banyak pilihan, langkah yang semakin sempit, dan mimpi yang selalu diuji oleh kenyataan. Namun, di balik itu semua, pasti ada jalan meski tidak mudah dan penuh keraguan. Lalu, ketika sebuah kesempatan datang, apakah mereka berani untuk mengambil dan mengubah semua menjadi akhir yang mereka harapkan? Iya dong, masakannya mama gitu loh. Aku habisin. Oke, siap. Juga mau dong mas, suapin. Oke, kakak juga mau disuapin. Udah besar, udah SMP juga mau disuapin. Sini. Enak kan masakannya? Kamu tahu nggak sih anaknya Budika itu si Laila? Dia keterima SNBP UI loh, jurusan kedokteran. Alah, ngapain ngurusin orang lain pada kita belum tentu kayak mereka. Andai aja keluarga kita kayak mereka, pasti papa bangga. Contoh tuh anaknya Pak Eko, lulus sekolah umur 18 tahun, udah bisa mencari penghasilan sendiri, nggak repotin keluarga. Dan dong pak, jangan itu terus. Jangan nyamain keluarga kita sama keluarga mereka. Kita juga sukses dengan cara kita sendiri. Mereka kan juga sukses karena support orang tuanya. Udah dong mama, aku udah selesai nih makannya. Aku mau istirahat dulu ke kamar, capek mau istirahat. Pak, aku mau bicara sesuatu penting. Mau bicara apa? Penting nggak? Kalau nggak penting nggak usah ngomong. Penting kok Pak, tentang masa depan aku. Apalagi sih tadi malam tidak pembahasannya. Kemarin Miss Aina WA aku, katanya aku masuk LCD pertama di sekolah dan aku disuruh ngajutin tadi aku sampai kuliah. Apa? Kamu malah bilang Bapak nggak punya uang, lebih baik kamu kerja buat bantu meringanin beban Bapak. Tapi Pak, kita kan masih punya KIP, kalau kita juga dapat kartu keluarga miskin kan bisa buat pakai aku beasiswa satunya. Usaha aja nggak cukup. Ya dong Kak, Pak, jangan ribut terus, malu tuh sama tetangga. Kita ribut cuma gara-gara masalah ekonomi. Udah dong, jangan ribut dulu. Lalu dimakan loh ini, jangan bikin kamu deh. Ada apa ini? Pak, Kak, kok pada ribut-ribut? Ini loh Mas, Papa sama Kakak ribut cuma masalah
niat doang. Aku serius Pak, aku juga nggak minta semuanya dari Papa. Aku cuma minta izin sama Papa buat aku berusaha. Berusaha. Semua orang juga bisa ngomong gitu. Tapi aku serius Pak. Kenapa ya kalau aku punya keinginan selalu aja disepelein? Kenapa nggak dengerin? Malu dilihatin sama tetangga. Bisa dipikirin dulu. Kira nggak salah kok punya mimpi. Mimpi itu harus realistis. Kita itu hidup susah, bukan hidup enak. Justru karena kita susah, aku mau berusaha biar keluarga kita bisa hidupnya lebih baik ke depannya. Kamu tuh nggak ngerti keadaan. Aku yang nggak ngerti keadaan atau Papa yang nggak ngerti aku sih? Udah, jangan berantem mulu. Selamat pagi anak-anak. Hari ini yang mendapatkan eligible sampai ke 10 silakan yang berusaha gabungan ya. Baik. Oke, terima kasih. Kira bisa lebih benar? Bisa, berapa ya? Kamu kan masih eligible dan juga berprestasi kepala sekolah meminta kamu jangan melewatkan karena ini sebenarnya Gimana ya Bu, karena saya mau nolong pribadi, tapi saya kira saya nggak mampu bayar biaya kampus. kan ada beasiswa. Tapi masalahnya papa saya tuh nggak izinin saya buat lanjut kampus lagi Bu. Mimpi itu bukan suatu yang harus dikubur. Justru dari itu kamu bisa berjuang. Jadi aku masih punya kesempatan nih. Iya Rera, kamu jangan pernah menyerah. Oke Miss. Ibu boleh ketemu sama orang kamu? Buat apa ya Bu? Tidak, cuma buat ngobrol sebentar. Oke, boleh Bu, nanti saya sampaikan sama papa saya. Boleh, terima kasih Rera. Iya Bu. Loh, kayak kamu belum pulang? Belum, saya aku masih nunggu. Bareng aku aja yuk. Tapi jalan kaki sih, nggak apa-apa kan? Daripada kamu nunggu lama di sini. Tapi aku Udah buruan daripada nunggu kamu lama di sini. Kan udah menuju juga tuh. Yuk. ya udah ayo. Kakaknya Jaya ya? Iya, kamu Zidan temennya Zia kan? Iya kak, bener. Kamu kemana? Mau pulang kak. Ya udah bareng kakak aja, kebetulan aku juga mau pulang ke sana. Kak, aku pulang duluan ya, soalnya arah rumahku ke kiri. Ya udah deh, dan hati-hati ya. Berhubung kita ke kanan juga pas arah. Hati-hati ya, bye. Sini aja ya guys, sampai depan rumah aja. Nggak enak sama bapak. Mau udah deket juga kok rumahnya. Duluan ya. Oke, thank you ya, Za. Oke Ra, duluan ya. Bye.
Cowok, kakakmu yang pacar. Pulang. Dari mana aja kamu jam segini baru pulang? Itu tadi siapa cowok yang nganterin kamu? Udah berani kamu pacaran? Bukan gitu, Pak. Gak usah banyak alasan kamu. Sini kamu. Sakit, Pak. Dasar anak nggak tahu tuntung. Besok-besok kalau kamu ketahuan pacaran lagi, papa nggak mau maafin kamu. Jangan gitu dong, Pak. Dengerin dulu eranya kalau ngomong. Jangan langsung dimarahin. Itu kan juga nggak enak. Kamu juga terlalu manjain dia. Sekarang tadi suka seenaknya aja. Mau jadi apa besok dia? Kak, kakak nggak apa-apa. Maafin aku ya kak. Ini aku bawain roti buat kakak. Dimakan ya. Kunci pintunya juga aku udah bukain kok. Kak Kira dimarahin lagi ya, Bang? Iya deh, ini salah abang. Sekarang kamu masuk kamar aja ya, istirahat. Aku ngerasa kasihan deh sama Kak Ira. Dia kan selalu dimarahin. Padahal dia cuma mau didengar. Kenapa sih keluarga kita jadi kayak gini? Padahal kan aku mau kayak dulu keluarga yang harmonis. Iya, sekarang Luna istirahat aja ya di kamar biar apa yang ngurus. Ya udah deh, Bang. Tapi menurutku Tuhan itu baik. Hari ini rasanya lebih berat dari biasanya. Tuhan itu baik. Aku nggak tahu sampai kapan aku bisa bertahan di rumah ini yang rasanya seperti penjara. Papa selalu nggak dengerin perkataanku. Dulu hanya mau menang sendiri. Apa cita-citaku nggak sepenting itu di mata Papa? Apa aku cuma jadi beban untuknya? Apa aku cuma robot yang hanya melakukan kemauan Papa? Ke sekolah. Padahal kita udah mau bilang ke sekolah. Kira berangkat dulu ya, Mas? Sini dong, Mas, sarapan dulu. Nanti lapar loh di sekolahan. Kira nggak lapar, Mas? Duduk. Jangan sampai papa lihat kamu pulang berduaan sama cowok lagi. Dia itu cuma teman aku, Pak. Iya pak, kemarin aku cuma salah paham. Ternyata mereka nggak ngapa-ngapain di luar. Cuma mau bilang hari ini Papa dipanggil sama Bu Aira. Udah, kalian nggak usah ribut. Sekarang mending berangkat sekolah aja. Udah jam segini, nanti nggak terlambat. Iya, Ma. Oke, hati-hati ya. Waalaikumsalam. Sakit pak. Kamu itu nggak bohong ya, aku tahu ya. Ini ada apa? Ini kita Tapi kemarin tuh kacau banget dah. Papaku tuh marah sama aku gara-gara kamu nganterin aku pulang sampai depan rumah. Hah? Serius Ra? Kamu dimarahin sama kamu? Maaf ya, anterin sampai depan rumah. Kira nggak bakal dimarahin. Maaf ya. Kamu gak boleh apa-apa ya. Masa nggak enak Ra? Gara-gara itu kamu dimarahin. Papa kok, makasih ya karena nganterin pulang. Sama-sama Ra. Ini ada nama-nama ya Pak. Jangan biarin masalah kemarin buat kami patah semangat. Semangat. Oke, Zah, siap. Selamat siang Bu. Ya,
Selamat siang. Ada apa, Bu? Manggil saya kemari. Apakah anak saya yang bikin onar? Pak sudah menyediakan program PIP, Pak. Bapak bisa menggunakannya untuk biaya kuliah Kaira. Program KIP, saya nggak mau anak saya kuliah dari program pemerintah atau bantuan lain. Lebih baik Kaira bekerja untuk bantuin keringanan keluarga. Pak, ini bukan tentang belas kasihan, Pak, tapi ini bentuk apresiasi untuk anak Bapak. Tetap saja, Bu. Saya ini kepala keluarga. Saya bertanggung jawab untuk kedepannya Kaira. Tapi, Pak, ini peluang besar loh. Assalamualaikum, Bang Revan. Waalaikumsalam. Mas aja, Bin. Aku bingung nih, makin hari anak itu makin bisa diatur. Oh ya, kenapa? Rasanya nggak mungkin anak itu nggak bisa diatur. Dulu waktu kecil, kayaknya anak itu penurut sekali. Masalahnya tuh dia nggak jujur, nah. Dia pulang telat kemarin bareng cowok. Terus tadi di sekolah gurunya bahas tentang beasiswa. Harga diri itu seperti diinjak-injak. Kamu terlalu egois, Bang. Kira udah berjuang untuk dapetin program ini. Dia bukan ingin ngerendahin kamu, tapi ingin meringankan bebanmu. Tapi dia udah berani melawanku. Dia pulang bareng cowok. Mau jadi apa besok? Kamu udah cari tahu belum kenapa dia pulang bareng cowok? Alah, alasannya cuma karena pulang bareng. Kamu sedih dia nggak? Kemarin cuacanya juga mendung. Enggak, dia kan bisa mandiri. Bisa pulang sendiri tanpa bareng cowok. Mandiri itu bukan berarti lepas tangan, Bang. Kemarin juga mendung gelap. Kamu sebagai papanya juga nggak jemput. Sedangkan ada teman laki-lakinya yang berbaik hati buat nganter, kamu malah marah-marah. Siapa tahu dia tuh bareng teman-temannya yang lain juga, cuman beda arah aja. Dia kan bisa naik angkot sendiri. Buka matamu, Bang. Sebenarnya kamu itu hanya gengsi aja karena kamu itu khawatir sama anak-anak kamu. Vera itu adalah anak yang tekun, belajar, dan ingin meringankan beban kamu. Kalau kamu kayak gini terus, kamu mau dia cari perlindungan di sana karena papanya nggak jadi teman yang baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaira, sini. Iya, Bang. Tadi Papa ke sekolah kamu. Iya, Bang. Guru kamu banyak ngomong, katanya kamu pintar dan juara 1. Alhamdulillah, Bang. Jangan bangga dulu kamu. Di luar sana banyak orang yang lebih pintar dari kamu. Iya, Bang. Kalau soal kuliah itu, Papa nggak suka orang terlalu berlebihan gitu. Hidup itu nggak selalu yang kamu pikirin adalah Ya Pak, aku tahu. Tapi kan kita juga nggak bisa ngandelin KIP terus. Aku juga bakalan melamar kerja buat biaya aku kuliah nanti. ya nggak apa-apa kalau selagi nggak repotin Papa, terserahmu. Pak Ira, Mama masuk ya. Iya, Ma. Kak Keira, kenapa? Kamu capek ya, Kak? Capek, Ma. Cerita dong sama Mama, nak. Jangan dipendam terus, kasihan lo hati kamu. Kenapa sama aku pengen tapi gak ya aku pengen. Aku tuh capek, Ma. Aku tidak mau jadi. Tapi kalau saya iya sayang, Mama tahu sayang, sabar ya.
lain, nggak mikirin diri kamu sendiri. Papa itu bukannya nggak sayang sama kamu, nak, tapi papa itu nggak tahu cara nyampeinnya, karena dari dulu papa itu nggak dapat kasih sayang dari papanya, makanya papa nggak bisa caranya jadi papa yang baik buat kamu, nak. Tapi cara ngasih kasih sayang papa tuh selalu bikin aku sakit hati, Ma. Ya sayang, mama juga ngerasain. Papa cuma takut kamu gagal, takut kamu kecewa. Tapi dia nggak tahu cara nyampeinnya gimana. Papa tuh nggak tahu cara nyampein ke kamu yang benar itu gimana. Kita hanya bisa sabar, sayang. Tapi aku juga takut, Ma. Kalau aku nggak nyoba, aku bakalan nggak tahu. Dan aku kehilangan kesempatan berharga yang nggak pernah aku temuin. Kalau kamu yakin, mama selalu di belakangmu dan mendukung kamu, sayang. Kasih ya, Mama. Iya, sama-sama, sayang. Kamu janji satu aja ya sama mama ya, sayang. Iya, sama. Janji dengan kamu sampai kehilangan diri kamu sendiri cuman karena hal kecil dan pengen buktiin ke orang lain. Iya, aku janji sama Mama. Janji ya. Janji, Mama. Sekarang aku lulus. Ada harapan dan ada diriku sendiri yang akhirnya berani melangkah. Aku bangga nih sebenarnya. Rame-rame. Apa ini? Ini loh, ada pengumuman lulusan. Era lulus. Selamat ya. Peringkat berapa? Iya, hari ini aku dapat peringkat yang bagus. Makasih ya. Iya, Ra, sama-sama. By the way, kamu udah diizinin papa kamu belum buat lanjut kuliah selanjutnya? Ya, alhamdulillah aku udah dapat restu dari papa buat di aku ke kuliah. Dulu kita apa-apa seadanya, sekarang kita udah hidup lebih enak, tidak apa-apa, bisa bercukupan. Iya, Mas. Sekarang aku juga bisa belajar minggu deh. Ini aku juga udah dibeliin jam tangan sama kakak di bagus. Bagus banget, bagus banget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak mama pulang, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Wih, orang sukses udah pulang nih. Siap-siap terakhir ya. Iya deh, nanti kalian semua aku traktir. Kira, papa bangga sama kamu. Makasih, Pak. Maafin papa dulu ya, nak. Dulu papa terlalu keras sama kamu. Papa cuman takut kamu hilang arah. Ternyata papa salah. Iya, nggak apa-apa. Kan kita sama-sama belajar sekarang. Waktu tidak menghapus luka, tapi waktu mengajarkan bagaimana cara menyembuhkan. Dulu, rumah itu penuh dengan suara yang saling melukai. Kata-kata yang keluar bukan untuk memahami, tapi untuk menenangkan ego. Namun perlahan, mereka belajar bahwa keluarga bukan tentang siapa yang paling benar, melainkan siapa yang mau mendengarkan. Kyaira membuktikan bahwa mimpi tidak harus berhenti karena hanya suatu keadaan. Dengan kerja keras, keberanian, dan keyakinan, ia melangkah melewati keraguan yang dulu menghantuinya.
Ia berhasil melanjutkan kuliah dengan beasiswa, bertahan dalam tekanan, dan akhirnya meraih kesuksesan. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk keluarganya. Dari hasil usahanya, ia membantu memperbaiki kondisi ekonomi keluarga. Rumah yang dahulu terasa sempit dan penuh tekanan, kini menjadi tempat pulang yang hangat dan penuh cinta. Namun yang paling berharga bukanlah perubahan materi, melainkan perubahan hati. Papa yang dulu keras kini belajar untuk mendengarkan. Ia tidak lagi gengsi untuk menunjukkan kasih sayang. Ia sadar bahwa menjadi kepala keluarga bukan hanya tentang memberi nafkah, tapi juga tentang hadir dan memahami. Dan Kaira, ia bukan lagi gadis yang diam memendam luka. Ia telah tumbuh menjadi perempuan yang kuat, berani memperjuangkan mimpinya tanpa kehilangan hati yang tulus. Keluarga itu kini tidak sempurna, tapi mereka saling melengkapi, tidak lagi saling menjatuhkan, tapi saling menguatkan. Dan di sanalah kebahagiaan yang akhirnya benar-benar terasa. Cerita tentang kita terpisah jarak dan waktu.